Oke, kembali lagi di Titik tengah. podcast. Ih, gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap nih kita mau ngapain kita di sini? Podcast lagi dong. Podcast lagi. Di episode berapa kita? Episode 2. Episode 2. Episode 2 akhirnya. Kita Mau bisa bahas- masuk ke episode 2. Nah, mau bahas apa nih? Kemarin bahas apa kemarin? Kalau di episode kemarin kita bahas soal pandemi. Oh iya, kita bahas soal pandemi. Terus kayak Ceritain apa sih waktu itu pandemi? Kayak kita gimana? kemarin? keseharian kita pas pandemi lah, kayak kuliah gitu-gitulah. Oh iya, Keluh kuliah kesah pandemi. mendadak daring ya judulnya. Ya. Terus di mana kita nggak bisa keluar kemana-mana, Iya. kayak gitu Oh, itu lah. kacau sih. Kacau banget emang. Tapi ya mau gimana ya. Dan alhamdulillahnya sekarang ya udah berkurang lah ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang mau bahas apa nih? Kan kemarin kita udah throwback nih. Nah, karena kemarin udah throwback ke apa? Soal pandemi kan ya. Iya, soal pandemi. Kayaknya kalau sekarang kita throwback lagi gimana? Tapi ke masa kecil nih throwbacknya. Agak jauh emang. Throwback masa kecil. Yoi. Ngebahas apa ya masa kecil tuh? Maksudnya kita throwback ke masa zaman SD gitu. Iya, pas SD lah. Pas Kalau SD. TK kejauhan nih. Oh iya, kalau TK kan ya agak samar-samar lah ingatannya ya. Iya, udah nggak inget lagi kalau TK tuh. Kalau SD kan lu masih inget lah. Iya Dulu sih. gimana? Tapi Kayak SD kayaknya masa-masa yang paling seru untuk dikenang gak sih? Kayak lu tuh mencoba sesuatu hal yang baru tuh di situ gitu. sebenarnya Di zaman-zaman dan SD. itu juga salah satu yang Kayak gue tuh pada saat itu tuh kayak nikmatin hari-hari gue banget, karena ya udah kita Emang sangat kayak menikmati gitu. hidup di situ, menikmati hari, menikmati hidup. Menikmati Kita hari. pulang ke sekolah main, pulang sekolah main, makan, ya udah nonton. gitu-gitu Oh, aja. nonton situ, nonton kartun-kartun itu sih yang paling seru tuh. Soal masalah kayak kartun kayak gitu-gitu tuh gimana kalau kita bahas nih soal waktu kecil, kayak keseharian lu tuh ngapain aja waktu kecil tuh, dari bangun tidur Boleh sih, sampai dari ke sekolah kayak berarti gitu. ya dulu waktu kecil ngapain aja? Gue udah pasti ya waktu SD nih ya. Iya lah waktu SD Rutinitas kan kita pagi udah gua lewat kalau TK. sekolah tuh, Ah, ya gue bangun pagi gitu, kayak gue bangun pagi tuh dibangunin, terus langsung disuruh mandi. Dan gue tuh nggak bisa tuh yang namanya kayak bentar dulu gitu, nggak bisa tuh. Bangun jambak mandiin, enggak dijambak lah ya gimana. bangun Gila, langsung ke kamar dijambak. mandi. Tapi gue juga dulu gitu tuh. Gue tuh dulu waktu SD tuh gue setiap hari bangun pagi cuy, dibangunin nyokap gue. Dan gue morning tuh person ya. iya dulu Iya, tuh anaknya morning person banget. Morning Tapi dulu person gue banget. SD tuh sebelum kan gue apa, kalau lu kan langsung mandi. Nah, tuh Hmm. gue juga langsung mandi sih. Bangun langsung mandi, terus mandi tuh kan gue pakai baju SD gitu-gitu. Nah, tapi gue sebelum itu tuh gue nonton juga. Jadi kayak bangun pagi jam 4 pagi tuh gue bangun, sholat subuh dulu, habis itu nyalain TV, nonton Ultraman gitu. Kalau gue tuh nggak sempet gue nonton kayak gitu, karena emang nyokap gue tuh kalau bangunin tidur agak terlalu mepet ya sama jam masuk ya. Jadi harus cepet-cepet tuh, nggak ada tuh nyantai-nyantai dulu, nggak ada. Nah, gue kenapa bisa nyantai, kan gue juga dijemput ya, pakai jemputan tuh yang mobil, Lu jemputan pakai mobil jemputan gitu. berarti Iya. dulu. Nah, jadi kalau misalkan gue udah rapi nih, gue udah kelar makan, gue udah pakaian rapi, tas gue udah aman, udah tinggal di bawah. Nah, tuh gue nonton dulu tuh pagi-pagi. Masuk sekolah dulu jam 8 kan? Gue kebagian pagi terus. Nah, Sebenarnya kalau iya kan ada 2 sesi tuh, ada pagi, sesi pagi sama sesi siang. Nah, gue sempet, kalau nggak salah sempet dapat dua-duanya deh, antara pagi sama siang, cuman gue lupa. Tapi yang gue inget ya, gue setiap pagi tuh nonton Chalk Zone, nonton SpongeBob gitu-gitu. Gue masih nonton kayak SpongeBob yang gitu-gitu masih nonton. Tapi kalau udah menuju Dora tuh udah siang tuh. Udah maksudnya Dora tuh bukannya subuh ya dia tuh. enggak, dia udah menuju siang jam 9, jam 10-an tuh kalau nggak salah. Makanya gue nggak pernah nonton Dora, jarang. Kalau hari libur, nah misalkan di sekolah gue kayak gurunya rapat nih, liburin, nah tuh gue baru nonton, baru ketonton tuh Dora gitu-gitu. Dulu, tapi waktu gua kecil tuh channel ikan terbang yang paling gua banggakan. Ikan terbang tuh Indosiar. Yoi. Itu Indosiar gila, dari hari subuh Minggu sampai tuh, hari Minggu tuh dari subuh pagi sampai siang the best. The Maksud best. gue isi itu isi lu kalau lu tontonannya. masih pada baca koran dulu, ada di koran setiap hari, sebelum kalau nggak salah koran malam minggu, bukan malam minggu, Koran koran hari apaan Sabtu deh. Koran apaan?
apa aja, koran apa aja. Nah, terus di dalam koran itu tuh ada kayak jadwal TV gitu loh. Jam Nah, sekian itu patokan apa. gua, Nah, itu patokan tuh. gua. Jadi kayak lu kalau hari Betul. Minggu tuh kayak selalu ada koran lu baca. Nah, Set. ini jam berapa ya? Dari jam berapa tuh kartun apa, dari jam berapa tuh kartun apa, dari jam berapa tuh terus tuh biasanya tuh dari pagi sampai jam 10 tuh biasanya. Cuman gue pernah salah sih kayak gitu. Kenapa? Waktu itu gue nungguin Ultraman kan, gue liat Hmm. jadwalnya pagi banget, jam 6-an gue lihat. Tapi pas gue pantengin bukan Ultraman, malah film kartun lain gitu. Gue udah kesel kan, kok nggak ada Ultraman gitu. Pas akhirnya gue liat tanggal, ternyata itu koran tahun kemarin kan. Jauh tuh orang tahun kemarin. Makanya. Tapi gue lupa ya. Gua Gue tuh lupa ya. tahu. Either hari Jumat, koran hari Jumat apa koran hari Sabtu gitu. Pokoknya Sabtu Minggu tuh selalu apa, pokoknya Sabtu Minggu tuh ada tontonan lah gitu. Koran Jumat gitu ya lu ya. Nah, gue lupa Dipakai. koran hari Sabtu apa koran hari Jumat. Salat Jumat dipakai di bentang gini sambil ngeliat besok apa nih. Kayak gitu deh. Gitu. Nggak fokus dong salat Jumat ya kalau gitu. Itu gue lupa pokoknya hari Sabtu apa hari Jumat. Kalau nggak salah sih koran hari Sabtu. Koran hari Sabtu ya. Karena dulu yang gue tuh suka banget beli koran kan. Dan dulu bokap gue juga masih beli koran tuh kalau misalkan pulang kantor tuh. Sama. Di lampu merah suka ada yang jual koran. Kalau Nah, gue patokannya dari situ. ngeliatnya. Iya. Kalau gue tuh dulu tukang dagang koran tuh nyamperin ke rumah, ngelempar-lempar aja, ntar tinggal bayar. Oh, lu lah yang versi langganan ya. Versi langganan. Kalau iya, jadi dulu gue juga sempet ada tuh yang naik sepeda koran lempar gitu. Terus, juga tuh sempet ada. Koran tuh kan banyak banget yang versinya yang ada isi TTS-nya. Oh iya iya, pasti ada. Biasanya gue nggak tahu ya TTS tuh setiap koran ada apa enggak. Maksud gue setiap hari tuh koran apa gue nggak tahu. Cuman yang pasti ada TTS, terus kayak ada Ludo, bukan ya. Sudoku. Sudoku yang angka-angka itu. Ludo. Main, Bray. Main. 2000 nah, lagi. Dulu juga tuh di koran itu ada bioskop kayak di bioskop nih sekarang lagi tayang apa nih tuh ada tuh di situ tuh. Atau enggak no showing atau enggak coming soon tuh ada di koran tuh. Iya, waktu gue SD tuh kayak The Conjuring. Enggak dong, Conjuring udah baru-baru banget ya. Tuh tahun-tahun berapa ya? 2000-an, jauh banget. Filmnya masih yang begitu ya, kayak kisah kasih di sekolah. Kayaknya sih gue lupa. Pokoknya film-film layar lebar yang ada di bioskop XX1 tuh. Dulu biasanya XX1 tuh yang ada di koran. Pokoknya kita sering banget nonton lah. Intinya pagi tuh pasti nonton, jadwal kita rutinitas pagi. Iya, minggu pagi tuh nonton. Gitu. Tapi kan kita seneng banget nih kan ya dulu nonton gitu. Maksudnya setiap pagi kan kita ada aja tontonan gitu, kita nikmati. Pagi tuh kita nonton. Terus di hari Minggu kita juga nonton. Lu ada nggak sih hal yang lu senengin tapi kecuali nonton ya, maksud gua di kegiatan lu sekolah tuh, atau ya boleh sih nonton juga, tapi di ruang lingkup dulu waktu lu SD tuh ada nggak sih hal yang paling lu senengin gitu, kayak gue tuh harus begini tanpa terkecuali, nggak boleh gue lewatin tuh, ada nggak? Ada. Apa? Main warnet. Lu udah kenal warnet? Udah kenal warnet banget. Gue belum cuy. Gue gila. Gue tuh SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh belum kenal warnet gue. Gue kenal warnet itu di kelas 3 sih sebenarnya. Kelas 4 awal baru masuk. Karena kebetulan om gue pas banget punya warnet gitu. Tapi waktu itu ya gamenya masih game-game PB gitu. Gue dulu belum kenal warnet banget. Gue kenal warnet tuh mulai SD kelas 4, 5, 6 tuh, jadi udah. Iya, gue kelas 4 kenal warnet itu. Sama dong berarti. Pas om gue buka warnet tuh di Cileput. Oh, lu buka warnet? Sabi dong. Karena saking sabinya gitu ya. Walaupun emang kadang-kadang gue suka disuruh udahan tuh, PC gue dimatiin lewat admin ya. Mati nih. Ya udah, berarti tandanya PC-nya udah gak kuat nyala lagi. Oh gitu. Baru gue udahan main. Karena emang dulu tuh gila, lu ngomong soal warnet tuh gimana pas main tuh bisa kenal sama warnet tuh gimana lu cerita? Ada temen gue satu, jadi lucunya tuh di depan rumah gue itu ada satu ruko. Nah itu tuh warnet. Dan warnet sebelum itu tuh gue kayak nabung sama temen gue ini nih, kayak sehari tuh berapa gue tabungin. Nah terus itu gue bilang sama temen gue, main warnet yuk. Bukan gue sih yang bilang, temen gue yang nawarin, main warnet yuk, main LS gini-gini. Dulu masih ada LS tuh, main LS, main PB, main Crossfire dulu tuh. Game masih di game school, LS sama PB itu masih di game school. Nah habis dari situ mulai gue ketagihan main warnet. Cuman sama nyokap gue nggak suka. Gue ketagihan main warnet karena takut ya kerjaannya ntar main mulu gitu loh, daripada
main warnet mending belajar gitu. Tapi tetap dikasih, maksud gua nyokap gue juga nggak ngelarang banget kayak dikasih waktu nih kamu boleh main warnet tuh kapan. Cuman gitu. dibatasin aja. Iya dibatasin, bahasanya itu dibatasi. Kalau gue dulu bukan warnet malah. Gue tuh bener-bener main warnet ya, yang main warnet rutin banget itu malah SMP. Gue tuh baru rutin banget Tapi main warnet. gua SD tuh sebelum- baru perkenalan doang gue. Kalau SD masih perkenalan kan. Kalau gua waktu sebelum gua main warnet, gua main PS dulu, nyewa PS. Oh iya, PS. Dulu Gua gua sempet main ke rental PS. rental gitu. PS2 tuh. Rental PS2 tuh dulu tuh wah, Gua masih zaman kelas- banget main kelas GTA 2, kelas ya. 3 deh gitu. GTA San Andreas, terus main Guitar Hero, Main Guitar Hero yang pokoknya rusak stick. bermodal uang 2000 gua Iya, ke dulu- PS. Dulu 2000 tuh, udah lama dulu tuh banget. rental gitu 2000. Sekarang tuh kayak lu rental aja paling murah tuh mungkin 10.000, 20.000. Dan sekarang tuh 20.000-an yang gua tahu, kayaknya. gua kan bukan yang gua tahu ya, gua kan beberapa kali juga sempet tuh nyewa PS yang dibawa pulang. Pernah nggak lu? Pernah. Nah itu gue beberapa belakangan ini tuh karena gue udah merasa gua PT-PT lah sama temen gue, itu tuh 50.000 tuh 24 jam. Karena kan ya serian PS-nya juga udah Iya, PS beda yang terbaru kan. PS3, PS3. Xbox. Tapi kalau PS4 kayaknya jarang sih gue ngeliat PS4 disewain kayak gitu. Kayak PS5 juga sayang gua nggak belum pernah denger sih disewain bos. PS5 juga kayaknya nggak bakal direntalin juga Nggak bakal sih. direntalin ya. Iya, berat PS5 tuh kalau direntalin. Storage-nya aja M2 kan. Jadi Ngeri banget. dari semuanya tuh itu tuh apa namanya yang paling lu senengin tuh warnet tuh di SD tuh warnet tuh. warnet gua main sebenarnya Kalau seneng. gue sih bukan kalau gue sih sebenarnya yang paling gue senengin itu adalah main keluar. Maksudnya main keluar ke teman-teman gue di gang, kayak main tak umpet lah, lari-larian gitu loh, main tak umpet, main apa sih galasin gitu-gitu, main Sebenarnya gundu, gua main juga bola. sempet main kayak gitu sih, cuman waktu kayak kelas 2 kelas 3 main itu biasa aja gitu. Tapi pas gua ketemu warnet tuh kayak wah anjir. Kalau gue sih enak enggak, banget gue tuh kayak ayo main ya kita main tak umpet, main polisi maling tuh atau main benteng, Emang tak benteng. sebelum gua kenal warnet gua main kayak gituan juga karena kan lingkungan gua Tapi juga bedanya, padat. kalau gue udah kenal warnet, Oh, tapi lu gue udah masih kenal main warnet, itu. masih main itu. Karena ya gue tahu gue kayak bukan dilarang sih, dibatasin untuk main warnet, dan gue juga nggak punya bukan power tuh, maksud gue nggak punya duit untuk beli lagi untuk main warnet gitu. Jadi ya gue main di luar aja, main bola plastik tuh. Kalau gue juga sempet main itu, cuman pas gue udah kenal warnet, kebetulan temen-temen gue pun di SD itu emang gila, bocah penggila warnet semua. Cuman kalau di apa namanya, di tempat gue ini beberapa dulu sempat ada beberapa warnet tuh. Cuman ya udah, maksud gue karena gue pikir kayak gue nggak punya duit untuk beli warnet, untuk main warnet. Jadi main sama temen lu aja. Main sama gitu. temen gue aja. Gue sih gue sih patokannya gitu tuh dulu tuh. Kalau gue emang suka banget main warnet, teman-teman gue juga pada main warnet. Tapi malah ya sampai pulang sekolah gue bubaran naik angkot, itu satu angkot penuh sama temen-temen gue. Wah, kita pada main warnet. Kalau gue nggak nyampe begitu sih. Banget ya. Temen gue tuh ada beberapa yang main warnet, cuman jarang yang influence ke gue untuk yo main warnet tuh jarang. Paling kayak cuma ngajak sesekali paling. Iya, ngajak sesekali. Ayo main warnet tuh, karena main warnet lu sendiri-sendiri gitu loh. Padahal bisa main bareng sebenarnya. Iya, cuman kan dulu kan kayak gue sendiri ini, tapi kan gue lebih kayak pengen interaksi kayak lari-larian segala macem gitu. Emang tapi kan kita ngomongin tentang dari tadi kan kita ngomongin apa kayak rutinitas kita di sekolah nih. Dari pagi, terus apa yang lu senengin. Pulang sekolah ngapain aja. Iya, nah kita belum bahas nih kayak lu tuh setiap pulang sekolah tuh apa yang lu lakuin? Kan dari tadi kita cuma ngebahas senang-senangnya doang nih. Senang-senangnya doang. Apakah lu pulang sekolah lu langsung main warnet seperti yang tadi lu ceritain? Apa lu pulang sekolah lu ke rumah dulu ganti baju? Karena dulu waktu SD tuh gue pulang sekolah ya, kalau mau main gue harus ganti baju dulu. Gue tuh makan dulu, ganti baju, mandi, itu pasti tuh. Baru kalau mau main keluar. Tapi gue nggak tahu ya, gue lupa inget. Nyokap gue tuh kayak ngeliat dulu di luar ada orang apa enggak. Kalau misalkan nggak ada ya nggak ada tuh teman-teman kamu yang main di luar gitu. Terus kalau misalkan kamu mau main emang ada, ya paling gue panggil, mau main sini, mau panggil teman, kayak manggil ke rumah terus kayak
Assalamualaikum. Ngopal, main yuk. Gitu, main. Sama. Kalau Jadi gua tuh dulu gak ada gadget aja, kita tuh gak pakai HP. nggak pakai HP Sekalinya kita sih. punya HP tuh ya paling cuma buat nelpon bokap nyokap udah. Tapi juga pas gue punya HP tuh ya pas kelas 6 sih kalau soal HP. Ya gue juga. Gue kelas berapa ya? Gue kelas 4 kayak udah punya HP nih. Kelas 4. Tapi HP biasa kayak Nokia ya, gitu, HP buat biasa. telepon. Nggak yang high end banget. Tapi tuh lu berarti kalau pulang sekolah kayak gitu rutinitas Iya, lu. kayak gue pulang terus gue kayak janjian sama temen gue dulu. Kita ntar mainnya jam segini habis makan ya gini. Habis itu ya udah pada prepare gitu. Mereka tuh ada yang masih pakai celana sekolah, ada yang masih apa namanya masih pakai baju dinas lah, baju sekolah gitu, terus langsung main kaosan celana merah itu kan. Kalau gue tuh nggak boleh juga. Kalau gue tuh nggak boleh, gue harus beberes dulu, ganti baju dulu, harus bersih dulu baru temen main. tapi ada yang nggak pakai celana gitu. Kancutan doang. Iya gitu. Serius. Temen gue ada dulu kayak gitu sumpah. Dia tuh anaknya nggak tahu malu ya memang. Memang Nah, dari itu kecil kan dari sudah cerita tidak dari tahu malu. Sayo. Oke, cerita dari gue setelah break satu ini. Halo, Kita balik udah- lagi. Barusan tadi break. Kita udah break semuanya. Akhirnya kita balik lagi buat bahas bahasan selanjutnya. Iya. Gitu. Kayak apa sih yang mau kita bahas selanjutnya? Tadi kita ngomongin apa aja sih? Enggak, cerita lu tuh yang tadi. Cerita lu tuh yang pulang sekolah ngapain aja? Oh, pulang gue sekolah ngapain aja? Kan tadi dulu. Sebelum mau apa yang belum tahu apa yang pengen tahu cerita gua. Nanti setelah break gitu lu bilang tadi. Oh iya ya. Gue pulang sekolah rutinitas gue ya gitu-gitu aja sih. Ya gimana Kayak- gitu-gitu aja. Ya anak-anak kecil pada umumnya mungkin ya rata-rata gitu. Kayak gue pulang sekolah mandi, beres-beres, Ya, terus tidur siang. gue juga dulu Paksa untuk tidur siang. gue juga dulu tuh kalau nggak salah sempat ada tidur siang deh. Tapi gue lupa Emang inget karena gua kalau secara nggak paksa. salah, iya gue juga beberapa kali dipaksa. Tapi gue tuh kalau pulang sekolah ya main, maksudnya gue pulang sekolah beberes celana, baju, terus baru boleh keluar, baru boleh main. baru boleh main. Tapi saya ingat gue di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau kelas 1, kelas 2 deh, itu gue masih tidur siang deh kalau nggak salah. Terus gue baru boleh main tuh ketika gue udah bangun tidur siang. Terus baru gue main sama anak-anak sampai sore, sampai udah mau maghrib. Nah maghrib tuh gue baru pulang. Kalau gue tuh enggak, gue yang dipaksa buat tidur siang. Padahal gue nggak mau tuh, kayak gue sampai nangis kadang gitu. Ya akhirnya tidur, karena emang Capek nangis. kecapean nangis. Tidur tuh gue bangun biasa jam 4, jam 5-an gitu kan. Nah habis itu gue bangun tidur, gue mandi, baru main gitu. Nah nanti tuh pas lagi main biasanya suka dipanggil tuh. Tapi lu kan, lu berarti lebih sering main warnet dong, apa enggak dulu? Kalau waktu kelas 1, 2, 3 tuh gue enggak, belum Oh lu bisa main ke sama apa warnet. kayak kalau gua kan, maksud gua setiap pulang sekolah kan masih walaupun ada yang ngajakin main warnet, tapi gua lebih suka kayak gue yang main bola, main Oh kalau pas tap jongkok gitu loh. Terus main lari-larian lah pokoknya, kayak main benteng, main tak umpet gitu. Itu gue Kalau- suka lebih suka kayak gitu Lebih suka daripada main kayak main warnet. kalau gue pas di fase udah dapet main warnet gitu, gue buset main warnet terus. Temen-temen gue juga parah sih, sekelas tuh hampir kayak siapa sih yang nggak main gitu, kayak bingung sendiri. Jadi ada waktu dimana gue pernah tuh pulang bubaran sekolah, terus kita tuh udah punya langganan warnet namanya Magnet gitu di Bogor kan. Gue main ke sana itu gila, satu angkot yang ke arah Magnet itu tuh penuh sama temen sekelas gue. Berarti lu belasan orang dong di situ. Berapa ya? Sekitar 8 orangan sih. Gila. Main 8 orangan, dateng ke warnet, lari, bang main 2 jam gitu. Lu main 2 jam dulu. Iya karena memang gak ada duit ya waktu itu. Duit pas banget gitu yang dikasih kan. Kayak gue harus makan. Kalau orang-orang mungkin kayak harus milih kan, mau makan atau main kan. Kalau gue masih bisa makan, main. Tapi sebenarnya kalau gue tahan makan, gue lebih banyak main. Tapi gue lebih pilih gue makan, tapi gue bisa main. Karena lebih, iya dong, daripada lu main warnet kelaparan. Iya sih. Karena kurang ajarnya di tempat gue main warnet tuh banyak yang pesen Indomie abang-abang. Wangi banget ya. Masa Iya. gue lagi nahan lapar, gue main, anjir enak banget. Tapi gue Main gak enak juga. karena dulu jarang banget. Gue tuh main warnet tuh di SMP tuh, gue bener-bener main warnet tuh yang gue Lu dari setiap SD? minggu ke warnet tuh gue di SMP. Nah karena gue itu tuh ya gue paling kalau main ya itu doang, kayak main lari-lari aja keliling gang. Nah
Selain itu gue juga ada tuh satu kegiatan yang forbidden untuk gue tuh, tapi masih bisa dapat dapat grant dari nyokap tuh, Apa tuh? main malam-malam. Main malam-malam. Kalau gue Itu udah strike nggak suatu boleh. kayak kalau lu udah dapat lu udah kebuka level nih yang lu main siang. Nah, level yang paling tinggi tuh main malam tuh Main udah malam tuh wow, udah tahta tertinggi banget tahta tuh ya. tertinggi itu. Lu kalau udah bisa main malam tuh berarti lu udah bebas banget dah gitu. Karena teman-teman gue tuh habis maghrib kan kita bisa pulang sebelum maghrib dong, kayak udah maghrib pulang. Nah abis maghrib tuh kita bisa sholat, ya kan. Abis sholat biasanya kalau gue tuh janjian main tuh di masjid. Abis Janjian tuh abis sholat main yuk gitu. Nah cuman biasanya temen gue rata-rata pada minta kayak kita abis sholat maghrib nungguin isya yuk, abis isya main. Jadi Gitu. ada jamnya. Nah gue tuh nggak gitu ya? gue tuh nggak boleh nungguin dari maghrib ke isya terus main. Jadi gue harus pulang dulu. Tapi lu kalau ketahuan main gitu kayak dipanggil nggak? Dik dik pulang. Nggak dipanggil sih, dicariin doang. Nggak dicariin gitu. Kalau gue pernah sih hampir kayak ngelanggar gitu, pengen main gitu. Cuman tetap aja dicariin, akhirnya gue disuruh pulang. Iya gue juga dicariin. Tapi gue nggak. Gitu. Tapi gue pernah nggak sekali itu gue kelupaan, gue main di rumah temen gue nonton. Nah itu tuh gue sempet ketiduran di rumah temen gue. Ketiduran jam 9, nyokap gue nyariin. Terus gue kayak sadar terus iya gue cari nyokap nih. Iya gue jam berapa nih, gue balik gue diomelin. Kamu tuh kalau main tuh ingat waktu, jangan main aja terus lupa waktu. Sama gitu. emang gue juga main lupa waktu, karena emang seru sih soalnya. Pokoknya segala sesuatu kegiatan yang lo lakuin dan itu terasa menyenangkan, pasti waktu tuh nggak berasa pokoknya. Tapi giliran lo jalanin suatu hal yang karena lo terpaksa tuh, wah gila, lama banget nih. Iya sih, tapi kan kita dari tadi ngomongin hal apa aja yang paling kita seneng ini ya. Nah, lu pasti SD dulu jajan dong. Jajan dong. Pasti jajan dong. Nah, lu tuh ngabisin duit tuh buat jajan apa? Kecuali warnet ya. Kalau warnet udah pasti lu ngabisin duit deh buat warnet gitu. Tapi di selain warnet tuh lu dulu di SD tuh lu ngabisin duit buat jajan apa gitu? Beli Gucci belt sih. Enggak, maksudnya ini. Gue jajan. Masih SD jajan Gucci belt. Sangar juga. Gue jajan ini sih, kayak jajanan SD tuh. Iya, gue juga sih. Gue nggak boleh gue jajanan SD tuh. Aduh, gue nggak boleh gue jajanan SD. Karena gue nih kenapa bisa jajanan SD? Karena gue emang tinggal sama nenek gue, dan nyokap gue tuh jauh karena ada di Tangsel gitu. Gue di Bogor, jadi ya gimana? Nenek gue juga nggak gitu ngelarang, cuman sempet kayak ngasih tahu kayak jangan jajan kayak gitu, nggak sehat. Tapi gue tuh ya namanya anak kecil ya, kayak suka bandel ngide gitu. Tapi gue dulu tuh kalau jajan tuh pasti ketahuan kalau misalnya gue jajan. Gue tuh kan nggak boleh jajanan ya. Maksudnya jajan makanan tuh gue nggak boleh, makanan minuman tuh gue nggak boleh. Gue paling jajan mainan. Kenapa tuh lu nggak boleh jajan mainan? Gue paling disuruh dulu tuh jajan mainan, kayak mainan literally apa kayak tapi mainan kenapa lu nggak beli jajanan SD yang kayak makanan? Gue sakit pasti ketahuan. Jadi kayak makan dikit sakit sehari atau selang 2 hari gue jajan kayak gitu tuh pasti gue kayak tiba-tiba tenggorokan gue sakit lah, tiba-tiba gue demam lah, tiba-tiba gue keluar. Serem banget. Tiba-tiba gue flu, pilek, batuk. Nah tuh ketahuan, kayak nyokap gue langsung, kamu pasti habis jajannya gitu. Makanya gue nggak boleh jajan makanan minuman. Cuman gue lupa tuh rentang waktu kapan, tapi kalau nggak salah ya gue tuh mulai kelas 5 tuh udah mulai jajanan bebas tuh, mulai kelas 5. Jajanan liar gitu. Apalagi jajanan yang reportase gitu kan. Itu yang tiren. Tapi itu dulu rame tuh di sekolah gue, tapi kayaknya sih di SD gue sih nggak terlalu bukan yang nggak terlalu diliatin tuh kayak nih tiran nih gini-gini diusir, enggak sih, lebih ke orangnya sih cabut sendiri, karena berasa ya, karena kayak takut atau gimana gitu. Nah kalau di sekolah gue dulu sempet masuk reportase anjir. Jadi didatengin gila, gue ingat banget di gerobak abang-abang dagang-dagang yang digoreng-goreng kayak sosis, nugget gitu. Digoreng-goreng, ada kamera di situ reportasenya kan. Terus ada anak gitu datang beli. Bang, beli sosis bang. Terus abang-abang yang jawab kan suaranya berat. Iya. Oh sosis apa? Ini ada banyak punya aja gitu. Terus adarnya, ya bang ini sosis ayam bang, beli 2. Terus tiba-tiba gambarnya langsung teng
dong gitu. Iya. Yang kayak gambar-gambar apa sih itu namanya? Gue nggak tahu lah itu, lupa gue. Tapi dia katanya Oke, lucu itu banget. tuh ternyata reportase tuh settingan. Emang iya? Ih, gue nggak tahu settingan Katanya apa sih, katanya. enggaknya. Gue sempet lihat di IG di YouTube kan katanya settingan. Kalau gue nggak tahu sih, tapi emang ada beberapa yang kayak nggak make sense gitu. Kayak lu udah tahu kalau itu ayam tiren dan udah dilarang, tapi lu kenapa mencoba Untuk beli. buat bukan beli tapi naruh kamera di situ dan ngelihat reaksi orang beli? Kan lu udah Ya tahu mungkin sebenarnya. dia nyari bukti dan fakta kali. Maksudnya kayak ini loh, kalau orang beli kayak gini tuh begini loh gitu kali. Tapi kan itu sama aja. Kecuali Maksud- orangnya itu yang habis beli di stop. Ini sebenarnya ayam Gue di tiren. interview dulu gitu. Iya, ini kan enggak. Ya gue nggak ngerti sih. Makanya gue bilang Agak membingungkan ya. gitu. Ya gue nggak tahu lah, gue nggak tahu apa Tapi selepas aslinya dari tuh gimana. selepas dari situ gue juga pernah sakit gara-gara makan Kenapa? cimol ya, udah jelas ya. Emang gue lagi pegang duit 2000 gitu. Nah. Pengen banget pegang cimol dan gue nyobain karena abang-abangnya tuh lucu jualannya. Pakai dipikul gitu, terus pakai keranjang buat sayur-sayuran gitu kan. Hah? Tapi isinya cimol, keranjang buat sayur-sayuran tuh yang gede. Oh yang Tahu kan yang kotak warna-warni gitu. itu Iya. tuh. Nah, pakai itu. Cimolnya kan banyak tuh udah digoreng. Nah, Bang beli cimol 2000 dan ternyata ngambilnya emang pakai tangan dewa gitu kan. Yang splendid buat tangannya. tangan dewa tuh pasti kotor. Yoi, dari sini hitam kok kata gua agak lain kukunya gitu Agak kan. lain. Agak berbeda nih. Agak berbeda. Masukin kan. Asin bang. Pakai saus. nih. Tapi gue kerennya tukang cimol gitu kan dia pakai itu tuh. Yang bumbu apa sih? kerucut itu. Apa bukan kerucut tapi Buat bumbunya itu corong corong. gitu tuh. Dia jago aja. Kayak gitu. Emang dia di rumahnya Kayak belajar diputer-puter, tiap hari kayak- gitu. Asin ya, mau pakai cabe. Asin ini Tapi gua setiap kali itu kayak susah. nggak mau keluar gitu loh. Itu kayak Oh, lu masih yang kayak gitu ya. Kalau di gua kan udah enggak. lu udah begini. Black pepper, Bang. Oh. Iya. Ini Garam. Black Sausnya lu pepper-nya- pakai saus kacang kan sama saus pedes pasti biasanya cimol-cimol. Enggak, cimol-cimolan tuh gue kayak Bumbu-bumbunya. bubuk Nggak ada gula, saus-sausnya gitu. bubuk asin, bubuk apa yang namanya bubuk cabe gitu-gitu. Tapi lu nggak ada saus-sausan gitu. Nggak ada. Oh, Gue nggak nggak ada ada. saus basah, kering semua. Oh, kalau gue ada saus basahnya kayak mushroom sama saus. Oh, gue nggak ada. Lu elit banget berarti. Oh, Gue iya. nggak elit amat kalau gue mah. Enggak lagi juga cimol mana anjir pakai sausnya mushroom gitu. Ya Cimol kali apa gak aja? tahu. Tapi emang jujur dari cimol itu gue aja makan gitu ya. Pakai saus dan sausnya itu kan sebelumnya tuh gue kayak nggak pernah makan saus kayak gitu karena di rumah gue nyokap gue tuh nggak pernah beli saus yang aneh-aneh. Saus tuh paling nggak jauh-jauh dari ABC yang gitu-gitu lah. Pokoknya saus-saus Ya yang maksudnya udah bukan yang saus biasa yang dikonsumsi sama rumahan lah. ya Gitu. saus yang sebenarnya nggak jelek, cuman lebih kayak bahwa kita lebih sering beli yang itu di supermarket gitu. Mhm. Aman Jadi- lah, aman untuk kita pada waktu itu ketika masih kecil. Karena gue nggak biasa makan saus itu mungkin badan gue kaget kali ya sama kandungannya mungkin beda juga sama saus yang gue biasa beli gitu. Pas gue makan gue masih enak-enak aja tapi efeknya besok pagi itu baru tuh berasa ke badan gue kayak anjir ini perut gue mulus banget nih gitu kenapa ya gitu. Akhirnya Terus? orang tua gue nenek gue nanya kenapa ini Jadi gue gitu. nguap mulu, ngantuk gue habis makan tadi. Iya habis makan gitu. Habis makan ngantuk gue. Terus tanya sama nenek gue ini kenapa gitu. Iya habis kemarin jajan cimol. Makanya jajan cimol gitu Terus? dimarah-marahin gue. Akhirnya karena gue dari situ tuh muntah muntah terus bruk keluar. Sampai akhirnya bokap gue keluar, pengen keluar 24 jam baru keluar gang. Bruk langsung gitu. Muntah Naik motor, naik motor. lagi di jalan. Enggak pas baru keluar sih. Yang nggak terbang ke orang juga Oh, kan itu jalannya jalan kafling, sepi Oh. dong. Kirain kayak Gitu. Pas Mas. gua anaknya muntah mas-masnya gini lagi. motor gue. Mending motor ini kenapa? Beleberan mas. Di set. Apaan sih ini? Gitu. Enggak ya, jorok Terus banget. diginiin kan gitu. Anjir cimolnya belum kekunyah. Jorok banget sih. Oh iya, jorok banget. Ya, maaf ya guys ya. Tapi Terus- enggak begitu kan. Enggak lah gitu. Gua kira muntah gitu kayak muntah. Sampai akhirnya gua muntah enggak keluar apa-apa. Bubur literally angin doang gitu. Udah habis. Udah habis yang dimuntahin udah habis terus Gua pengen makan, muntah. keluar. Gua minum keluar. Pengen muntah lagi. Enggak keluar apa-apa. Udah
orang tua gue gini, keluarin aja, keluarin. Iya kan kayak dia mau Udah dikeluarin. gue gini-giniin di ujung ya, kan gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi gue bingung loh, orang tua tuh kenapa sih kalau kita muntah tuh lehernya tuh Biar dipijit-pijit. keluar, biar Ya kan keluar. yang keluar di sini dong kayak Ya, lu tapi emang di sini harus juga kayak ngaruh. colokin itu baru baru gitu. Ini kenapa kayak Tapi lu masih mending Eh. kan lu posisinya pengen muntah dan ada yang keluar. Gua udah nggak ada yang muntah, nggak ada yang dikeluarin. disuruh Masih- keluar? Kan gua masih kecil nggak bisa begini ya. Udah lagi keluarin. Udah tolong. Malah gue tolong kan. Terus akhirnya oh ya udah gitu. Akhirnya dibawa ke dokter 24 jam tuh kan. Gue dibawa ke dokter 24 jam dicek tuh. Gue masih ngakak. Terus kata dokternya, wah ini gejala tipes. Lu tau gak, gue posisi di pojokan sambil nungging gitu. Enggak itu. Lu udahan pengen muntah tapi masih disuruh muntah. Apa yang dikeluarin jeroan? Lagi kan gue ngeri, gue paksain. Masa lek-lekan gue tanggung. Terus Ya udah habis kira itu, gue dokter 24 ya kan lu jam. lagi cek dokter tuh terus Gue ke dokter 24 jam, gue diperiksa. Oh ini habis makan ini ya, gini. kan aneh-aneh lah ya Aneh-aneh lah pokoknya gitu. Ini gejala tipes ya. Wah, langsung kaget kan. Tipes lu Gejala. Masa ya tipes? Eh, Lu serius, Cok, langsung gejala tipes. langsung tipes. Langsung gejala tipes ini. Jangan jajan-jajan yang kayak gitu ya. Nah, dikasih obat, disuruh minum Milanta. Gue minum tuh Milanta kan. Oh perut lo berarti yang kena. Iya, perut gue yang kena, langsung Milanta. Untung lambung gue nggak sobek gara-gara si Cimo. Kan ngeri banget ya. Udah sobek. Keluarin, tolong. Gue sampai begini tangan gue kan. Tangan gue gini. Lu enggak mau angkat tangan Bukan aja. angkat tangan nih. Udah. Terus akhirnya ya udah tuh. Udah gue pulang lah kan. Terus kondisi gue udah normal lagi tuh karena Milanta cepet banget emang kan. Iya, gitu. ngebersihin sih kayak ngeluarin isi Ya. perut lah gitu. Gue udah pede dong. Wah, udah sehat nih badan gue Iya. kan. Lu beli lagi. Enggak, gue Oh, kirain lu beli lagi. Sebenarnya besoknya gue sekolah. Nah, lu beli Baru lagi. nyampe sekolah lemes gue tiba-tiba. Kok lemes? Kata Kenapa lu? gua. Lemes. Tuh sakit lagi perut gue kan. Duh, kata gue. Tolong. Terus? Gitu. Akhirnya guru gue nyamperin. Kenapa? Kamu kenapa gitu? Nggak tahu gue perutnya sakit. Iya mukanya pucet. Teman-teman sekelas gue kan yang kayak sok tahu gitu kan. Iya pucet deh. Kata gue dalam hati, ini orang ngapain sih gitu. Tapi emang sakit banget posisinya kan perut gue. Dan pas gue ngaca emang pucet tuh muka gue kan. Ya udahlah, dipulangin gue naik ojek. Di ojek itu karena gue nggak pengen kelihatan sakit di depan orang-orang tuh gue nahan gitu kayak. Gitu. Padahal semua Muka-muka sakit pede. banget, sakit banget. Muka-muka pede. Muka pede. Lu sakit? Enggak. Enggak. Biasa aja tapi sakit terus. Terus Padahal di sini geter gitu rasanya. Kayak, Terus? enggak gue nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya gue pulangan sampai rumah. Hah? Tolong bayarin ojek. Lah kok pulang gitu? Kaget kan orang rumah. Kok pulang? Ya ini sakit lagi. Nah kebetulan lagi ada tante gue orang bidan gitu nih. oh, beda. Bukan orang bidan, Maksudnya apa, kayak perawat di rumah sakit iya. gitu. Ngerti lah Ngerti gitu. tahu. Cuman kata dia udah minum Milanta lagi aja. Akhirnya gue dikasih Milanta aja tuh. Terus Milanta gue tidur. Karena gue takut disuruh balik ke sekolah. Padahal langsung reda tuh sakitnya. Karena gue takut balik ke sekolah pun masih kayak acting kayak sakit. Enggak bakal mungkin juga lu disuruh balik ke sekolah kali. Serius orang tua gue tuh kayak gitu. Balik disuruh balik kalau udah sehat. udah sehat balik lagi. Anak-anaknya lagi pada belajar. tapi beneran Balik lu pernah disuruh balik. Bener. Nah, gue Lu sakit terus sembuh lu disuruh balik. Gue pernah telat. Eh. Gue nggak pengen masuk. Telat itu udah sejaman. Akhirnya gue pulang. Dibalikin lagi gue. Pulang. Emang telat. Udah pada masuk. Nggak apa-apa. Gimana? Tasnya lagi. Seriusan disuruh masuk lagi. Gue berangkat lagi ke sekolah. Berarti kan nangis gua di jalan. telatnya kan udah jauh banget tuh dari lu. Lu kan ke sekolah udah telat 1 jam. Lu balik ke rumah kan pasti Balik ke lebih rumah telat tuh deket, dong. cuman kayak 5 menit doang emang rumah gua dari sekolah. Terus akhirnya ya udahlah pulang pergi hitung 10 menit kan, sejam 10 lah gua hitung telat gitu. Terus nyokap gua nganterin tuh sampai kelas kan, ketemu sama wali kelas gua. Ibu, maaf telat ya, tadi dia sempat pulang gitu. Cuman saya anterin lagi kebingungan nyari kelas. Padahal memang gue nggak pengen sekolah emang. nggak maksud gua mana ada anak kecil kebingungan nyari kelas, dia pasti tahu dong kelasnya itu. Karena kan alibi nyokap Iya, gua alibi. the best banget gitu. Padahal lu gak kepengen sekolah ya. Iya, nggak pengen sekolah. Terus Asik akhirnya teman-teman libur gua- telat gitu. teman-teman gue udah pada nulis gitu, nulis apaan tahu itu kan, Iya kayak kalau masuk sekolah telat tuh kayak bingung. udah terus gue kayak so sibuk Terus banget dah lu. banyak kursi kosong tuh di kelas gue.
sini Pal, duduk sama gua aja gitu kan, teman gua tuh yang biasa duduk. Terus gua ngeliat ada satu anak, dia LKS-nya diisi sama maknya, dijokiin gitu. Itu kan jawabannya betul semua ya. Iya. Ditikin di rumah, jadi dia tinggal ngilang tuh di sekolah. Enak banget. Duduk dong gua samping dia kan. Udah ngerjain. Udah, tapi ibu gue yang ngerjain Pak. Coba lihat. Coba lihat kayak sosok Baru bener kan nih? coba deh ini baca lagi. Padahal gue langsung ngetik-ngetikin banyak nih. Gue silang-silangin. Coba ini bener kan nih? Coba lu baca lagi. Bener, yakin ya, yakin. Terus pas dia lagi sibuk baca lu ngilang-ngilangin. Sebenarnya awal-awal tuh dia direbutin mulu sama teman-teman gue. Gue duduk sama dia gitu. Tapi pada akhirnya teman-teman gue nih ngerasa kesel sama yang lainnya, saingan gitu. Akhirnya dia, teman gue nih malah diaduin anjing. Bu, rapi diisiin LKS-nya mamanya Bu di rumah. Mana? Lu lihat, ya bener udah disisiin, udah dititikin kan. Dimarahin anjir sama guru gue, sampai nangis tuh anak. Ya terus nggak lagi dong. Padahal kalau menurut gue ya siapa tahu dia ngisi itu dengan belajar kan sama orang tuanya. Iya sih. Padahal nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya ya udah, begitu deh. Pokoknya duit jajan gue ya lebih habis ke ya kadang mainan, kadang makanan, gitu-gitu sih. Kalau lu uang jajan tuh habis buat apa tuh biasanya? Mainan ya? Iya. Apa aja sih lu yang waktu kecil tuh? Kalau di gua kan mainan dulu gua waktu kecil ya yang Tadi gue plastik. udah cerita belum sih? Belum ya? Yang mana? Gue mainan dong. Mainan apa? Mainan kan tadi gue bilang kalau misalkan gue jajan makanan, gue sakit, pokoknya gue beli mainan. Iya, tapi Literally beli mainan apa aja, mainan apa aja gue lu beli sikat kayak mainannya gitu ya? nggak apa namanya nggak Enggak nentu ya. nggak nentu, nggak mesti misalkan gue ada mainan Power Ranger gue beli Power Ranger, enggak, kayak menurut gue menarik gue beli gitu. Terus kayak, tapi lu waktu SD gitu kayak pernah sih gak dapet pengalaman tuh yang kayak anjir nggak enak banget nih gitu? Wah, ada ini kenapa sih kayak begini? Satu pengalaman gue yang sangat amat tidak enak. Apa tuh? Jadi gue ini kan punya asma. Sekarang gue punya asma. Nah, asma gue ini dimulai dari kelas 6 SD. Oke. Nah, awal mulanya itu, makanya kenapa gue bilang ini adalah pengalaman yang paling gak enak banget, karena sampai sekarang gue masih kena nih. Masih ada gitu. Jadi gue tuh sebenarnya gue nggak bisa mengeluh akan hal ini. Jadi kayak banyak faktor lah yang gue juga nggak ngerti. Jadi gue ya terima aja gitu. Nah, gue itu dulu sama teman-teman gue SD itu nggak ngerjain PR kalau nggak salah deh. Kayak nggak ngerjain PR. Nggak ngerjain tugas. Iya, nggak ngerjain PR. Habis itu ketahuan sama guru gue. Nah terus guru gue bilang, kan banyak tuh teman-teman gue tuh pada saat itu diamuk. Enggak dong. Enggak. Banyak tuh teman-teman gue. Nah terus teman-teman gue ini disuruh, ya udah nih kalian semua nyapu halaman sekolah gitu. Oh gitu, enggak nah, kayak kan, enggak. Kalian semua berantem satu-satu gitu. Satu sih. Diaduin. Enggak dong. Ya. Lu itu mah. Sekalian gue dong berarti. Nah terus ya lu tau lah, maksudnya kayak aspal lapangan sekolah gue tuh kayak kalau disapu tuh banyak debu pasir. Debu banget pasir ya. Terus kehirup. Nah ya gue nggak tahu deh kehirup apa enggak, pokoknya gue nyapu pulang sekolah gue sesak napas, berasa batuk sesak napas nih, kenapa nih? Terus pas ke dokter, akhirnya dokter bilang ya ini anak ibu kena asma. Nah gue nggak ngerti tuh pada saat itu tuh kayak bro, apa gue sampai diolesin balsem depan belakang biar bisa napas, sama kagak bisa. Akhirnya ya udah di situ gue dibilang gue kena asma. Terus beberapa kali gue diuap sampai iya nih enakan. Nah gue tuh gak ngerti tuh ketika itu tuh feeling gue ya, gue lupa inget pada saat itu tuh gue nggak merasakan kayak gue fix kena asma gitu. Nggak ngerasain fix kena asma? Iya, gue nggak ngerasain fix kena asma. Sorry, tadi gue ngecek kamera jalan apa enggak. Iya, terus tadi gue sempat bingung tadi. Gue merasa kayak gue baik-baik aja kok gitu. Gue oke nih gitu. Sampai beberapa tahun kemudian gue SMP baru merasa tuh kayak anjir gue ngap nih gara-gara asma nih. Bener-bener ya, baru berasa banget gitu. Di situ baru gue ngerasain asma. Ya udah, ya mau gimana lagi? Akhirnya lu udah paham sama penyakit lu gitu. Iya, gue kayak ya udah. Akhirnya juga nemuin obat alternatif kan ya? Obat alternatif apa? Lu apa? Samil merah? Enggak dong. Oh enggak. Kan gue kira. Ntar guys, kayak ada yang ngirim paket.
Enggak deh. Nggak ada. Karena Sengaja kita gitu udah lah. ngomongin pengalaman, udah Heeh. ngomongin waktu kecil ngapain aja. Kayaknya ada pesan universal gak sih? Pesan universalnya apaan? Kita ngomongin masa lalu. Pesan Paling universal lah. kalau dari gua ya, Ya, eh, menurut kalau buat gue sih, masa kecil itu adalah masa dimana lu nggak perlu mikir tentang hidup. Pokoknya hidup lu ya main, makan, iya sih, main makan main, bukan main makan, sekolah main makan, sekolah main makan. udah gitu-gitu Ya udah aja. gitu-gitu aja. Itu berputar terus. Tapi kalau dari gua, karena gua Apa tuh? punya asma dari kelas 6 SD, Hmm. ya the show must go on lah. Let it be. Gua bukan belajar ya, apa ya? Maksudnya belajar dari pengalaman. Lah memang benar. Iya, apa yang gue pelajari dari pengalaman gua minum obat. Pengalaman. Jadi paling ya masa SD itu masa-masa yang paling indah lah pokoknya. Paling Jadi mantap ya pokoknya. paling mantap lah pokoknya. Jadi Tapi ya belum tentu semuanya juga sih. Ini gue kayak pengen mantap. ngomong, kalau jika kalian yang nonton ini pas SD kayak nggak mungkin juga. Kan Ya paling setiap orang beda-beda juga soalnya sih. sebenarnya kita ya sesekali dua kali lah, kita nggak masalah untuk apa mengingat masa-masa dulu, masa-masa kecil tuh nggak apa-apa. Tapi asal jangan terlalu keseringan aja. Karena kita takutnya stuck di situasi yang sama. Aduh, gua kangen banget ya overthinking. Aduh, gua kangen banget dulu gua SD gitu ya. Janganlah. Jangan sering-sering. Kita juga kan di sini. Aku ingin balik. Gitu. Iya, balik masa SD Aku kayak enak ingin banget. masa lalu. Aku pengen tidur siang gitu. Terus gue juga ngantuk sih pengen tidur siang. Oke lah. Karena dia udah pengen tidur siang, Iya. gue pengen pergi. Pergi kemana? Ya pergi pokoknya. Gue pengen tidur siang, dia pengen pergi ke rumahnya untuk tidur siang juga. Oke. Jadi kita sudahkan karena memang sudah selesai pembahasannya. Jadi terima kasih yang udah nonton. Ini episode 2 dari kita. Oke. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe. Kita dari Titik Tengah. Ini adalah Titik Tengah Podcast. Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Udah gitu dong. Ya udah.